Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Turhasana, NIM G1A118036, anggota kelompok Skillab 10A. Di sini saya akan mensimulasikan teknik-teknik injeksi. Sebelumnya, injeksi merupakan salah satu cara memasukkan obat dengan cara disuntik atau disebut juga dengan parenteral. Adapun teknik-teknik injeksi yang akan dilakukan yaitu intramuskular, yaitu menyuntikkan obat ke dalam lapisan otot tubuh. Kemudian yang kedua ada subkutan, yaitu menyuntikkan obat ke lapisan jaringan di bawah dermis. Kemudian yang ketiga yaitu intradermis atau intrakutan, yaitu menyuntikkan obat ke lapisan dermis atau lapisan di bawah epidermis. Kemudian intravena, yaitu memasukkan obat melalui pembuluh darah. Selamat menyaksikan. Alat yang dibutuhkan untuk injeksi ini yaitu yang pertama ada handscoon, kemudian ada baki instrumen, kemudian ada needle atau jarum, kemudian ada kasa steril, kemudian ada kapas, kemudian ada pinset kirurgis, kemudian ada alkohol swab, kemudian ada obat yang untuk disuntik dapat berupa vial ataupun ampul, dan juga kemudian juga tempat pembuangan sampah obat. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Mauli, dokter yang sedang berjaga. Di sini kita akan melakukan penyuntikan obat yaitu melalui pembuluh darah atau dikenal juga dengan secara intravena. Nanti saya akan melakukannya itu di lengan Bapak ya Pak. Mungkin apakah Bapak bersedia? Ya, kalau Bapak bersedia, sebelumnya ada riwayat alergi Pak. Kemudian apakah ada riwayat pendarahan, mungkin seperti penyakit luka yang sulit sembuh seperti itu Pak? Ada. Kemudian di sini saya lihat Bapak juga tidak ada luka ataupun ada tanda-tanda infeksi ya Pak ya. Baik, kalau misalnya Bapak bersedia, silakan berbaring di bed pemeriksaan sembari saya mencuci tangan dan memasang sarung tangan terlebih dahulu. Jadi kita akan melakukan teknik injeksi intravena. Pertama, bagian lokasi yang akan disuntik itu dipastikan sudah dibebaskan dari pakaian pasien. Kemudian kita pasang tourniquet pada bagian di atas fossa cavity. Kemudian apabila sudah, kita lakukan tindakan sepsis dan asepsis pada bagian yang akan dilakukan penyuntikan dari dalam keluar. Ya, bila sudah, kita tunggu hingga 30 detik atau hingga mengering. Apabila sudah, maka ini adalah jarum suntik yang sudah kita masukkan obat tadi, dan juga sudah kita gantikan dengan menggunakan needle yang baru. Pertama kita lepaskan needle yang terlebih dahulu. Nah, bila sudah, maka kita dorong drapernya keluar untuk melihat apakah ada gembok atau tidak. Bila sudah, kita lakukan penyuntikan pada daerah vena yang kita pilih untuk penyuntikan dengan sudut 20 derajat. Sebelum kita memasukkan obat, kita tarik terlebih dahulu. Kita lakukan aspirasi untuk menentukan apakah tepat di pembuluh darah atau tidak. Apabila tepat di pembuluh darah, maka akan masuk darah melalui stent. Bila sudah tepat, maka kita masukkan obat secara perlahan sambil kita lepaskan tourniquet. Kemudian bila sudah masuk, kita lepaskan stentnya dan juga kita tutup kembali dengan menggunakan penutupnya tadi. Dan bila sudah, kita buang di tempat medis. Baru kita bersihkan kembali dengan menggunakan alkohol swab. Kemudian kita berikan kapas pada bagian yang disuntik tadi untuk mencegah darah keluar kembali. Ditahan ya Pak ya. Kemudian sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pelepasan sarung tangan dan gigi. Di sini kita akan melakukan penyuntikan pada ibu, yaitu tujuannya untuk memasukkan obat. Nah, penyuntikan yang dilakukan di sini yaitu penyuntikan intramuskular. Jadi tujuannya untuk memasukkan obat menembus ke lapisan otot. Jadi di sini saya akan memasukkan anti tetanus ya Bu.
Sebelumnya Ibu apakah ada riwayat alergi Bu? Tidak ada ya Bu. Kemudian untuk riwayat penyakit seperti pendarahan seperti itu ada? Tidak ada ya Bu. Kemudian kita lihat tidak ada riwayat infeksi atau luka. Bapak, penyuntikannya akan dilakukan yaitu di bagian bokong ya Pak ya. Silakan dibebaskan bagian bokongnya ya Pak ya. Untuk daerah dorsogluteal, teknik intramuskular itu lokasi penyuntikannya yaitu cara menentukannya diambil titik dari sias sampai ke koksidis. Kemudian sepertiga dari sias dan koksidis tersebut merupakan daerah penyuntikan itu di sini. Atau dapat juga dengan membagi daerah glutealnya menjadi 4 bagian. Di 4 bagian. Kemudian untuk penyuntikannya yaitu di lateral atas di sini. Selanjutnya kita lakukan tindakan sepsis asepsis di lokasi penyuntikan. Yang pertama itu di gluteal dengan teknik dari dalam keluar. Kemudian apabila sudah selesai kita buang alcohol swab-nya. Kemudian kita tunggu hingga 30 detik atau hingga mengering. Dengan kondisi jarum atau needle yang sudah diganti dengan baru sehingga berbeda dari jarum yang kita pakai untuk pengambilan dari obatnya tadi. Kemudian kita buka jarumnya. Sudah. Kemudian kita keluarkan gelembung terlebih dahulu apabila terdapat gelembung yang pastinya. Untuk bagian glutealnya, cara melakukannya penyuntikan tadi di area atas lateral atas dengan teknik 90 derajat atau tegak lurus seperti ini. Bagian tangan kiri itu meregangkan kulit, kemudian bagian tangan kanan memasukkan jarum. Nah, jarum dimasukkan 3/4 dari ukuran jarum. Kemudian sebelum kita masukkan obat, kita lakukan aspirasi terlebih dahulu untuk melihat apakah tepat di bagian otot atau mengenai pembuluh darah. Nah, tidak ada darah yang masuk, kemudian kita dorong panel atau itu. Kita dorong secara perlahan. Bila sudah, kita tarik jarum secara perlahan. Kemudian kita tutup kembali jarumnya. Dan kemudian kita buang di tempat ini. Apabila kita sudah selesai melakukan penyuntikan, kita bersihkan kembali dengan menggunakan alkohol swab daerah penyuntikan. Bila sudah, kita tutup kembali pakaian pasien. Sudah selesai, selanjutnya kita lakukan pelepasan handscoon dan juga pencucian tangan di belakang. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Mauli, dokter yang sedang berjaga. Baik Ibu, di sini kita akan melakukan penyuntikan secara intradermal. Jadi penyuntikan secara intradermal ini itu memasukkan obat ke bagian kulit ya Bu ya. Mungkin akan merasa sedikit sakit atau kurang nyaman, namun saya akan melakukannya seproporsional mungkin. Apakah Ibu bersedia anaknya dilakukan penyuntikan? Baik, kalau Ibu bersedia. Sebelumnya apakah ada riwayat alergi Bu untuk anaknya? Tidak ada. Kemudian untuk riwayat pendarahan apakah ada? Kemudian apakah ada? Di sini saya lihat tidak ada infeksi ataupun bekas luka. Selanjutnya kita akan melakukan penyuntikan. Silakan anaknya dibawa ke bed pemeriksaan dengan posisi duduk. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan 7 langkah dan juga pemasangan handscoon. Baiklah, kita akan melakukan penyuntikan di bagian intrakutan tadi. Di sini jarumnya kita sudah menggantikan dengan yang baru, sehingga tidak sama dengan jarum yang digunakan untuk pengambilan obat tadi. Sudah, kemudian kita buka jarumnya. Kita buka. Kemudian untuk bagian penyuntikan secara intrakutan itu dilakukan sejajar dengan tangan kanan, dan tangan kiri itu sedikit dengan meregangkan dan mencubit. Penyuntikan sudah dilakukan, kemudian kita tutup kembali needle-nya dan kemudian kita lakukan pembuangan di sampah medis. Selanjutnya, karena sudah selesai penyuntikan, kemudian kita bersihkan kembali dengan menggunakan alkohol swab. Tunggu hingga mengering dan juga kita tutup kembali pakaian pasien. Sudah selesai, selanjutnya kita akan cuci tangan dan melepaskan sarung tangan steril.
Pagi Pak, saya Dr. Mauli, dokter yang sedang berjaga. Di sini kita akan melakukan injeksi atau penyuntikan insulin dengan cara subkutan maksud saya. Jadi pada penyuntikan ini itu tujuannya untuk memasukkan obat ya Pak. Baik Bapak, nanti saya akan melakukan penyuntikan di daerah sekitar perut. Mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman, namun saya akan melakukannya seprofesional mungkin. Apakah Bapak bersedia Pak? Baik, kalau Bapak bersedia, sebelumnya apakah Bapak ada alergi obat terhadap penyuntikan sebelumnya Pak? Ya tidak ada ya Pak. Kemudian riwayat pendarahan apakah ada Pak? Tidak ada. Kemudian di sini saya lihat tidak ada luka ataupun infeksi. Kemudian Bapak silakan duduk di bed pemeriksaan sembari saya mencuci tangan dan melakukan pemasangan heskul. Baiklah, di sini kita akan melakukan penyuntikan insulin yaitu di bagian perut. Pertama ini jarum suntiknya, needle-nya sudah kita ganti dan berisi insulin. Kemudian kita buka penutup needle-nya. Kemudian kita keluarkan gelembung bila ada. Ya, kemudian kita suntikkan secara intrakutan dengan sedikit mencubit dengan menggunakan tangan kiri sehingga tidak mengenai lapisan otot di bawahnya. Sudutnya yaitu 45 derajat. Masukkannya secara perlahan. Bila sudah, kita keluarkan jarumnya secara perlahan dan kita tutup kembali dengan menggunakan penutup jarum tadi. Kemudian kita buang di sampah medis. Kemudian karena sudah selesai penyuntikan, kita bersihkan dengan menggunakan alkohol swab. Dan kemudian kita tunggu hingga mengering atau kita tunggu hingga mengering sekitar 3 menit. Kemudian kita tutup kembali bagian penyuntikan tadi. Selanjutnya sudah selesai, kita lepaskan sarung tangan dan cuci tangan kembali.